Halo, selamat datang kembali di video saya tentang Scratch. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video saya sebelumnya, yaitu tentang Scratch Direction. Oke, kalian masih ingat bahwa saya pernah membahas tentang Scratch Direction seperti ini. Ini adalah aturan yang berlaku di dalam Scratch. Jadi, arah 0 derajat itu adalah mengarah ke atas, 90 derajat mengarah ke kanan, dan seterusnya. Lihat video pembelajaran saya sebelumnya untuk lebih jelasnya ya. Nah, apa akibatnya? Ini akan berpengaruh ketika kamu menentukan direction dari sprite kamu. Misalnya di sini diberikan contoh ada dua buah sprite. Sprite yang pertama didesain di bagian Paint Editor itu seperti burung ini mengarah ke kanan. Jadi burung ini memang menghadap ke arah kanan di bagian Paint Editor ketika mendesain sprite. Nah, sekarang saya punya sprite kedua, misalnya gambar serangga ini. Di Paint Editor, saya menggambar serangga ini mengarah ke atas, seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika saya membuat atau mengattach instruksi point to direction 90 degrees yang sama. Jadi, saya attach kepada kedua sprite ini. Jadi, saya tulis point in direction untuk sprite yang pertama, yaitu burung, dan point to direction 90 degrees ke sprite yang kedua, yaitu serangga ini. Apa yang terjadi? Ketika kamu klik script itu, maka seolah-olah tidak ada yang terjadi pada kedua sprite ini. Padahal, harapannya, kenapa si serangga ini tidak menghadap ke arah kanan? Padahal, kita sudah meminta dia untuk point in direction 90 degrees. Jadi, seharusnya dia mengarah ke arah kanan. Nah, ini yang penting kamu perhatikan dalam Scratch, yaitu ketika kamu mendesain kostum dari sebuah sprite, maka secara default itu akan diset menghadap ke 90 derajat. Jadi menghadap selalu ke kanan. Itu adalah original orientation di Paint Editor dari sebuah sprite. Jadi, ingat selalu dalam Scratch untuk mendesain sprite kamu selalu menghadap ke arah kanan. Seperti burung ini. Jadi itu adalah nilai default untuk ketika kamu mendesain sebuah sprite. Jadi bagaimana kalau kamu ingin mendesain serangga yang bentuknya seperti ini? Di Paint Editor, buat serangga ini berputar ke kanan. Sehingga menghadap ke arah kanan. Karena itu adalah default orientasi dari Scratch. Ya. Nanti kamu bisa mencoba-coba di Scratch, misalnya seperti ini ya. Nah, kita buka file baru, misalnya. Nah, kucing ini, kalau kamu lihat di bagian kostum, ini secara default, kalau kamu klik ini titik tengahnya, dia sudah di tengah. Nah, secara default, si kucing ini sudah menghadap ke kanan. Sehingga akibatnya, kalau kamu drag and drop perintah point in direction 90 degrees menjadi script dari sprite kucing ini, ketika kamu klik, nothing happen. Jadi, selalu buat sprite yang mengarah ke kanan. Ya, 90 derajat. Sehingga akan sesuai dengan aturan dari Scratch sebelumnya yang ini. 90 derajat itu mengarah ke kanan. Jadi kalau kamu mau ubah ke arah atas, misalnya ke arah 0 derajat, kamu tinggal ganti ini menjadi 0. Kalau kamu klik atau jalankan program ini, maka kamu lihat bahwa dia akan menghadap ke atas. Apa yang terjadi kalau kamu ubah menjadi 180 derajat, maka seharusnya kucing ini menghadap ke bawah. Kamu klik di sini. Ya, kamu lihat bahwa si kucing sudah
menghadap ke bawah sesuai dengan aturan yang ada di Scratch. Jadi, seperti itu ya, ketika mendesain sebuah sprite, kamu buat sprite-nya selalu menghadap ke kanan supaya, karena secara default itu adalah nilai 90 derajat dari Scratch. Ya. Oke, itu untuk memudahkan kamu nanti ketika membuat program. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sprite bergerak secara horizontal atau vertikal? Maka salah satu instruksi yang bisa kamu pakai adalah ini, change x by. Ya, kamu lihat ini contoh di mana roketnya pertama kamu bisa menebak ya, posisi awalnya adalah 0,0 berarti di sini. Lalu change mengarah ke kanan, change x by 50, maka dia akan berpindah ke kanan sebanyak 50. Lalu change y by 50, dia akan bergerak ke atas. Change x lagi ke kanan lagi, change y lagi ke arah y, lalu change x lagi, dan change y lagi. Ya, dia akan berpindah di posisi akhir di titik 6. Nah, tapi kamu lihat direction-nya tidak diubah di sini, sehingga roket akan selalu mengarah ke arah kanan atau 90 derajatnya seperti ini, ya. Baik ketika dia naik di sini atau naik di sini, dia tetap mengarah ke kanan. Oke, coba di dalam Scratch 2 buah block statement ini, kemudian kamu lihat apa yang terjadi. Tugas kamu berikutnya adalah mencoba itu ya. Saya akan berikan sebuah sprite yang bentuknya roket, atau kamu bisa pilih sprite kamu sendiri, lalu mencoba mengklik menjalankan kedua buah blok statement ini dan lihat hasilnya apa. Oke. Ya, berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah game kecil. Gamenya hanya berupa simulasi kecil, kucing mengejar-ngejar bola tenis. Nah, kamu nanti coba import, atau ya kamu punya gambar kucing sendiri, terus kamu buat sprite kedua, bolanya boleh berupa bola apa saja, bola tenis, dan seterusnya. Nah, coba kamu attach script ini untuk masing-masing sprite. Script yang pertama itu untuk ball, jadi jangan lupa kamu klik ball sprite-nya di stage, lalu pergi ke script, bagian script, lalu drag and drop perintah ini. Ketika green flag-nya diklik, lalu ngapain tuh si bolanya? Bolanya itu akan mengikuti mouse pointer kita, lalu berputar sebesar 15 derajat supaya kelihatan bolanya menggelinding. Ada efek menggelinding, sehingga kita bisa putar si bolanya kecil saja derajatnya, hanya supaya menimbulkan efek menggelinding 15 derajat. Terus si bola itu akan selalu mengikuti arah mouse pointer kita kemanapun mouse pointer kita pergi. Lalu si kucing kita buat mengejar-ngejar bola. Gimana caranya? Kamu klik sprite kamu di stage, lalu pergi ke bagian script, lalu drag and drop perintah-perintah ini. Ketika green flag-nya diklik, kamu set rotation style-nya all around, lalu secara berulang-ulang si kucing itu akan mengejar bolanya. Ya, jadi kamu bisa drag and drop perintah point towards. Lalu kamu pilih sprite-nya ball, bisa kamu ubah ya. Lalu kita minta si kucingnya ada efek animasinya. Sehingga untuk menghasilkan, bagaimana caranya menghasilkan efek animasi kucingnya berpindah, itu kamu harus pakai statement glide. Kalau kucingnya cepat, kamu gunakan waktu yang singkat aja, misalnya 0,5 detik. Ke arah mana? Ke arah posisi X dan posisi Y. Ya, ini adalah contoh block function yang
yang sudah saya sempat singgung di video saya sebelumnya. Oke, silakan dicoba. Rasanya itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih.